遠慮。初度互角。Apa kabar kalian yang tiap hari pakai skincare tapi belum glowing? Lah, kok tahu bang? Hahaha, sudahi skincaremu. Mari ikut ke Isekai bersamaku. Seperti pada film kali ini, di mana terdapat seorang pria kurang glowing yang selalu dibully, bahkan ditelantarkan oleh orang tuanya. Namun suatu hari dia tidak sengaja masuk ke Isekai dan langsung glow up. Terus gimana tuh bang? Oh, oke lah, daripada kalian kepo terus pengen glow up juga, mending kita langsung masuk ke videonya cuy. Inilah Isekai Cheat Skill. Kisah berfokus kepada pria bernama Yuya Tenjo yang selalu dibenci dan diremehkan oleh orang-orang karena fisiknya yang sangat burik. Meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk tidak membenci orang lain. Sampai suatu hari dia berusaha untuk menolong seorang wanita cantik yang sedang diganggu oleh Om Esang. Karena selama ini belum join taekwondo sama Abang Noyu, dia pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Untungnya tidak lama kemudian ada polisi yang lewat dan Om tersebut langsung kabur. いいじゃんよ、お茶くらい。でもあんのか？あおい、やばいって。逃げるぞ。大丈夫なんで。Di perjalanan pulangnya terlihat dia mengingat kata-kata kakeknya agar selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun dalam keadaan yang sekarang, mau bantuan seperti apapun dirinya tetap tidak dihargai. Bahkan dari kecil dia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya, apalagi perlakuan kedua orang tua pada dirinya. Bahkan sampai saat ini dia masih dibully teman sekolahnya hingga parah banget. Di kehidupannya yang hampa selama ini, cuma ada kakeknya yang selalu merawatnya dengan tulus. Dia pun selalu teringat dengan semua kata-kata dan ajaran kakeknya yang terus mendorong Yuya untuk menjalani kehidupannya. Saat kakeknya meninggal, dia sudah mewariskan semua harta dan rumahnya tersebut untuk Yuya. Kedua orang tuanya mencoba merebut warisan itu, namun gagal. Rupanya kakek telah mengatur sedemikian rupa agar Yuya yang mendapatkan warisan itu. Alhasil kedua orang tua Yuya malah meninggalkannya sendirian. Sejak saat itulah Yuya pun hidup sendiri di rumah warisan kakeknya, sambil melakukan kerja part-time untuk memenuhi semua kebutuhannya. Akhirnya hari kelulusan SMP pun telah tiba. Tetapi karena dia harus kerja part-time, dia pun memutuskan untuk pergi dari sekolah secepatnya. Namun tiba-tiba dia malah diserang oleh siswa yang sok jagoan di sekolahnya, sehingga keributan itu menjadi tontonan murid lain. Bahkan kedua adik Yuya juga ikut menonton dari jauh, tanpa membantunya. Sampai akhirnya dia pun pingsan dan sadar di sore harinya. Tetapi ketika dia sampai di tempat kerja, Yuya malah langsung dimarahi dan dipecat saat itu juga. Sesampainya di rumah, dia pun langsung makan sambil memikirkan kehidupan yang sangat menyedihkan ini. Hingga akhirnya dia pun menangis dan menghantam cermin maupun dinding. Namun tiba-tiba dinding yang dipukul Yuya malah terbuka. Dan ternyata di balik dinding itu ada sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Ruangan tersebut berisi banyak banget barang yang aneh. Dia juga sempat mengingat bahwa dulu kakeknya memang sering berpergian keliling dunia dan membawa barang yang aneh-aneh lah pokoknya. Sampai akhirnya dia pun melihat sebuah pintu dan mencoba membuka pintu tersebut. Ternyata di dalam pintu itu ada sebuah ruangan lain. Tetapi saat dia masuk ke dalam ruangan tersebut,
Dirinya langsung dibuat kaget dengan sebuah layar pemberitahuan yang tiba-tiba muncul. Layar tersebut memberikan informasi bahwa saat ini dia berada di isekai. Merasa penasaran, dia pun berkeliling. Layar pemberitahuan tersebut langsung memberikan informasi tentang semua benda yang disentuhnya. Kemudian dia pun mulai mempelajari tentang fungsi menu yang ada di sana. Rupanya di dunia tersebut dia bisa menjual beberapa item untuk dijadikan uang yang bisa digunakan di dunia nyata. Terlihat beberapa fungsi yang ada di layar pemberitahuan benar-benar mirip dengan apa yang ada di dalam game. Informasi terbaru juga muncul bahwa yang bisa menggunakan pintu isekai tersebut hanya Yuya saja. Setelah paham dengan informasi tersebut, dia pun mencoba untuk mengecek statusnya. Tetapi terlihat statusnya terlalu cupu, di mana semua statusnya masih berada di level 1. Karena merasa kepo, ia pun melihat keluar jendela. Hingga akhirnya dia benar-benar percaya kalau Yuya berada di isekai, karena suasananya yang sangat benar-benar berbeda dengan dunia aslinya. なんかやっぱり出た。予想以上に高性能できたりして、まさかステータスがオール1なんて。ああ、やっぱり異世界か。 Kemudian terlihat ada sebuah catatan yang ada di atas meja. Tetapi karena tulisannya memakai bahasa isekai, jadi Yuya tidak mengerti dengan maksudnya. Untungnya Yuya mempunyai skill penerjemah, di mana isi catatan itu berisi tentang pemilik rumah yang telah meninggal dan akan mewariskan semua harta benda yang ada di dalam rumah itu kepada siapapun yang menemukannya. Karena Yuya yang menemukannya, jadi dialah pemilik selanjutnya. Kemudian Yuya pun mulai melihat-lihat koleksi senjata yang ada di sana. Hingga akhirnya Yuya memutuskan untuk keluar dan mencoba senjata-senjata tersebut. Karena terlalu banyak senjata yang belum dia kuasai, maka dia menyimpan senjata tersebut di dalam item box. Namun tiba-tiba muncullah seekor monster dengan level yang sangat tinggi dan menyerang rumah tersebut. By the way, rumah ini ada pelindungnya, jadi monster tidak bisa masuk ke rumah ini. Setelah bingung mau ngapain, dia pun melempar tombaknya ke arah monster tersebut dan langsung koit. Bahkan dia juga langsung naik level karena berhasil mengalahkan monster itu. Ditambah monster tersebut juga menjatuhkan beberapa drop item. Setelah membaca semua informasi dari item-item tersebut, dia pun langsung menyimpannya dan mulai menambahkan semua poin yang ia dapat ke statusnya. Dirasa sudah capek, Yuya pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum dia keluar dari sana, muncul pemberitahuan yang menawarkan untuk menjual drop item yang tadi dia dapatkan. Dan benar saja drop item tersebut dapat dikonversikan menjadi uang. Scene berpindah di mana Yuya terlihat kesakitan, dan anehnya tubuhnya mulai berubah. Lalu ia pun langsung pingsan. Di keesokan harinya saat dia bangun, dia merasa bingung karena badan yang gendut langsung berubah menjadi berotot dalam waktu semalam. Bahkan wajah yang tadinya burik telah berubah menjadi laki-laki idaman standar tok-tok. Namun karena di rumah cerminnya rusak, jadinya Yuya tidak bisa melihat kondisi wajahnya. Tanpa dia sadari, Yuya telah menjalani hari-harinya seperti biasa. Terlihat dirinya makin sering bolak-balik ke isekai dan merawat kebunnya yang ada di sana juga.
Yuya terlihat tidak takut dengan para monster yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sampai suatu saat dia diserang oleh goblin elit yang lumayan kuat. Tetapi akhirnya dia pun tetap berhasil mengalahkan goblin tersebut dengan mudah. Beberapa waktu kemudian, semester baru telah dimulai. Terlihat banyak murid-murid yang heran saat melihat penampilan Yuya. Mereka mengira jika Yuya adalah murid pindahan baru di sekolah itu. Bahkan gerombolan siswa yang biasa ngebully dia juga tidak mengenalinya. Namun saat di kelas, semua orang langsung kaget, termasuk kedua adiknya yang mendengar bahwa laki-laki tampan itu adalah Yuya. Dia yang tidak percaya akhirnya langsung kabur ke kamar mandi untuk bercermin. Dan saat itu juga dia pun terlihat kaget melihat wajahnya yang berubah menjadi ganteng. Oi. お前見ねえ顔だな。俺は天城優也だけど。転校生だろ。だからTony,俺 Di waktu pulang sekolah, dia pun kembali diganggu oleh gerombolan siswa. Dan kali ini kedua adiknya juga ikut membuli Yuya secara terang-terangan. Tidak berlangsung lama, terlihat sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Dan muncullah seorang wanita cantik yang langsung menyapa Yuya. Setelah memandangnya cukup lama, dirinya mempertanyakan Yuya yang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Yuya pun bingung, merasa dirinya tidak mengenal gadis itu. Kamu bingung? Sini, biar aku kasih tahu ya. Ternyata dirinya adalah gadis yang diselamatkan olehnya kemarin. Mendengar hal itu sontak membuat Yuya terkejut dan baru mengingatnya saat itu juga. Kemudian Yuya bertanya dari mana gadis itu tahu tentang namanya. Gadis itu pun meminta maaf terlebih dahulu karena telah lancang. Dan ternyata dia telah menyelidiki Yuya beberapa hari kemarin hanya untuk berterima kasih kepadanya. Dan demi bisa membayar rasa terima kasihnya, gadis tersebut mengajak Yuya untuk bersekolah di Akademi OC. Mendengar hal itu tentu saja langsung membuat Yuya terkejut. Karena Akademi OC dikenal sebagai akademi yang super elit dan siswa-siswanya sangat berprestasi. Di sini kita juga mengetahui nama dari gadis itu adalah Hoju Kaori. Dirinya adalah putri dari kepala sekolah Akademi OC. Bodyguard Kaori juga memberitahukan bahwa ayah Kaori yang meminta Yuya masuk ke akademi tersebut sebagai bentuk terima kasih karena telah menolong Kaori. Mendengar hal itu membuat Yuya merasa tidak pantas karena dirinya tidak memiliki prestasi apapun. Namun kedua adik Yuya malah menawarkan diri menjadi pengganti Yuya jika tidak mau menerima tawaran ini. Kaori pun langsung menolak mentah-mentah. Cuy! Dan ternyata Kaori juga telah menyelidiki perilaku mereka berdua yang sering kali membuli Yuya. Kaori pun menanggapi ucapan Yuya soal pantas atau tidaknya dirinya masuk ke akademi. Kaori kemudian mengatakan jika akademi lebih menghargai nilai kemanusiaan daripada prestasi. Setelah cukup banyak obrolan, bodyguard Kaori menyarankan supaya mengajak Yuya ke akademi langsung. Terlihat kedua adik Yuya bukannya menyesali apa yang telah mereka perbuat. Mereka malah semakin dendam dengan kakaknya itu. Setibanya di akademi, ternyata terlihat suasana sekolah yang sangat damai dan juga tentram. Shin pun berpindah di ruang kepala sekolah, di mana Yuya dan lainnya telah berhadapan dengan kepala sekolah yang bernama Hojo Tsukasa. Tsukasa kemudian menundukkan kepalanya untuk berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah cukup banyak pujian dari Tsukasa, dirinya pun langsung masuk ke inti pembicaraan. Terlihat Tsukasa ingin Yuya bersekolah di sini. Namun Yuya berkata bahwa dirinya tidak pantas bersekolah di tempat orang yang jenius. Hal itu membuat Tsukasa bertanya tentang definisi jenius kepadanya. Kemudian Tsukasa mengatakan bahwa jenius adalah orang yang hebat dalam satu bidang, yang dapat menyelesaikan semuanya dalam waktu yang singkat, seperti pertolonganmu ke anakku waktu itu. Tsukasa juga berkata bahwa generasi muda seperti Yuya harus mencoba berbagai macam hal dan bersenang-senang, serta menyarankan Yuya untuk bersekolah 1 hari di sini terlebih dahulu.
Setelah mendengar banyak motivasi dari Tsukasa, akhirnya Yuya pun menerima tawaran ini. Tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Dia adalah Sawada Sensei. Tsukasa kemudian memberitahukan bahwa Yuya akan mengikuti pelajaran di kelasnya. By the way, Sawada adalah guru yang cukup berpengaruh dalam dunia sains, sekaligus guru yang sangat populer di kalangan para siswa. Singkat cerita, meski merasa sangat gugup, namun karena ucapan Tsukasa tadi, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kelas. Namun setelah memperkenalkan dirinya, para siswa hanya terdiam. Yuya mengira semua orang tidak menyukainya. Saking gugupnya, Yuya merasa dirinya akan menangis. Padahal yang dipikirkan Yuya salah besar. Ternyata semua orang di kelas tersebut sangat mengagumi Yuya karena ketampanannya. Setelah itu, Yuya pun disuruh duduk. どうぞよろしくお願いいたします。なんでノーリアクション。泣いていい泣いていい。度肝抜かれた。すごいイケメン。すごいイケメン。おい、いつまでもほうけてるな。それじゃあ授業始めるぞ。 Pelajaran akan dimulai dengan membuka buku. Hal itu pun membuat Sensei meminta gadis bernama Hyodo untuk berbagi buku dengan Yuya. Dia yang tidak pernah menjalani kehidupan seperti itu membuat dirinya merasa sangat bahagia saat ini. Di jam istirahat, Yuya yang dikepung teman-teman kelasnya membuat Yuya sangat gugup. Tidak lama kemudian seorang siswa datang dan menenangkan semua temannya itu karena takut akan mengganggu kenyamanan Yuya. Nama siswa itu adalah Igarashi Ryo. Kemudian Ryo mengajak Yuya untuk pergi ke kafetaria bersamanya. Setibanya di sana, Yuya dibuat terkejut karena semua makanan di sana hanya seharga 1 koin saja, sangat murah. Setelah memesan makanan, seorang siswa lain yang bernama Kota Shingo nampak mengajak Yuya dan juga Ryo untuk makan bersama dengannya. Mendengar obrolan Ryo dan Shingo, hal itu membuat ia terkejut karena mereka berdua sangat baik kepada Yuya. Terlihat semua murid memandang Yuya dengan aneh. Yuya mengira semua tatapan itu karena seragamnya yang berbeda. Namun Ryo memberitahukan hal itu karena wajah Yuya yang sangat tampan. Singkat cerita, setelah melewati 1 hari bersekolah di Akademi Ose, Yuya yang bertemu Tsukasa pun merasa bahagia dengan semua hal yang baru ia alami ini. Di dalam hati Yuya pun berkata bahwa semua orang di sana telah memperlakukannya seperti manusia. Kemudian Tsukasa menanyakan pendapat Yuya tentang sekolah itu. Namun karena Yuya masih ragu, membuat Tsukasa meyakinkan bahwa Yuya dirasa sangat pantas untuk bersekolah di sini. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, terlihat Kaori yang telah menunggunya. Dia pun merasa sangat senang karena Yuya mau bersekolah di sini. Setelah itu, Kaori pun mengajak Yuya untuk jalan-jalan. Yuya pun mengira bahwa Kaori sering jalan-jalan dengan temannya di sana. Namun ternyata Kaori sangat jarang bermain dengan teman-temannya. Karena kebanyakan teman dari Kaori sungkan terhadapnya karena dirinya yang seorang putri kepala sekolah. Terlihat Yuya mengganti topik pembicaraan dengan mengajak Kaori untuk makan crepes bersama. Ketika mereka sedang menikmati crepes bersama, beberapa orang melirik ke arah mereka berdua. Terlihat wajah bahagia Kaori saat bersama Yuya. Namun Yuya malah ingin mencicipi semua menu crepes yang ada di sana. Akan tetapi, Yuya pun takut jika dirinya akan kembali gendut karena kebanyakan makan. Kemudian Yuya bertanya kepada Kaori kenapa dirinya langsung mengenali Yuya yang sudah kurus seperti ini. Kaori menjawab dirinya langsung mengetahui bahwa itu adalah Yuya hanya dari tatapan matanya saja. Di mana Kaori menganggap tatapan Yuya dirasa sangat tulus dan sangat baik. Namun Kaori mengalihkan pembicaraan dan menawarkan crepesnya pada Yuya supaya dia juga bisa mengetahui rasanya. Kemudian Yuya juga menyuapi crepesnya pada Kaori. Ternyata semua orang menatap kepada mereka berdua. Mereka sangat menyukai adegan romantis yang terjadi di antara Yuya dan Kaori. 自分で言うのもあれですけど。まっすぐで優しい目は変わってます。香りと呼んでください。香り。交換し合えばコンプリートに近づくじゃないですか。すみません。ほら
これでお互い様だから。あの二人可愛すぎじゃない？ Singkat cerita, Yuya kembali ke rumah isekainya. Terlihat dengan full aksesorisnya, dia ditunggu monster burik. Dia mulai merasa bahwa levelnya sangat sulit bertambah di sini. Hal itu membuat Yuya memutuskan untuk mencari monster kuat di dalam hutan. Baru saja 5 langkah dari rumah, Yuya langsung mendengar suara teriakan dari banyak orang. Hal itu pun membuatnya auto menyiapkan tombaknya dan bergegas menuju sumber suara. Dan benar saja, Yuya melihat cukup banyak mayat di sekitar sana. Terlihat ada monster yang akan menyerang seorang gadis. Dan rupanya monster itu adalah Goblin General berlevel 200. Yuya yang tidak bisa membiarkan seorang gadis terluka lebih parah lagi, dia pun berniat untuk menghabisi monster tersebut. Yuya yang mengira semuanya telah beres, kemudian mendatangi gadis kawaii tersebut. Namun gadis kawaii itu memperingati Yuya kalau Goblin tadi masihlah hidup. Karena pengalamannya masih kurang, membuat Yuya agak kewalahan melawan Goblin. Namun dirinya tidak mau menyerah. Yuya berusaha keras melawan Goblin General itu. Ningen? それを生かすしかない。 Kemudian Yuya menghampiri gadis itu yang terlihat seperti Tuan Putri. Namun karena sudah tidak kuat lagi, gadis itu pun pingsan seketika. Scene pun berpindah di mana terlihat banyak orang yang sedang mencari keberadaan putri yang bernama Putri Lexia. Mendengar banyak orang mendekat, membuat Yuya menggunakan skill mimikri yang membuatnya dapat menyamarkan dirinya layaknya bunglon. Dan pada akhirnya Putri Lexia berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat mereka. Terlihat Yuya sedang menyetrika baju di rumah. Dia merasa khawatir dengan gadis yang ia selamatkan kemarin. Namun kekhawatirannya itu hilang mengingat gadis itu telah diselamatkan oleh pasukan penjaganya. Setelah itu Yuya sadar bahwa dirinya hanya punya satu baju saja. Berhubung dia memiliki banyak uang, dia pun memutuskan untuk membeli beberapa baju. Setibanya di mall, Yuya langsung menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Apalagi para wanita yang mudah tersihir dengan pria tampan. Bahkan dirinya sampai dikira artis atau model oleh mereka semua. Scene pun berpindah di mana terdapat seseorang yang sedang marah pada manajer model. Orang itu bernama Hikaru. Dia tampak sangat marah karena model yang ia butuhkan belum datang juga. Beberapa saat kemudian, model yang dimaksud tadi menelepon manajernya dan memberitahukan dirinya baru saja OTW. Hal inilah yang membuat Hikaru marah besar. Di sini juga ditunjukkan model perempuan yang bernama Miyu-chan yang sudah siap dari tadi. Dirasa sudah kecewa, Hikaru kemudian memutuskan untuk mencari model cowok random di mall ini yang pasti harus ganteng. Scene pun berpindah pada Yuya yang pertama kali mengenal fashion. Terlihat dia kebingungan dengan baju yang hendak ia beli. Di saat dia memilih baju, terlihat dua cewek datang menghampirinya dan menawarkan untuk menemaninya berbelanja. Hal itu pun membuat Yuya menjadi bingung. Namun dia merasa harus menolak ajakan dari dua wanita cuau ini. 早く買いに来たの？今時間ある？ここはきちんとお断りしないと。ごめんなさい。予定があって。 Di sisi lain, Hikaru masih mencari model dadakan untuk mereka. Di saat yang bersamaan, Yuya juga merasa khawatir dengan dua wanita yang tadi dia tolak. Karena kedua wanita tadi terlihat membeku. Dan secara kebetulan Hikaru berpapasan dengan Yuya di eskalator. Melihat kegantengan Yuya, membuat dirinya langsung meminta Yuya untuk menjadi model dadakan. Lalu sesi pemotretan hendak dimulai. Di tengah sesi pemotretan, Yuya terlihat sangat gugup karena dia pertama kali menjadi model foto.
Hikaru memberikan beberapa perintah untuk pose-pose selanjutnya. Melihat Miu, Yuya pun merasa kagum. Meski umur mereka tidak begitu jauh, tapi dirinya menilai Miu sangat cekatan saat bekerja. Yuya pun mencoba menguatkan dirinya agar tidak merepotkan semua kru. Kemudian Miu diminta untuk berpose mendekat dengan Yuya. Dan terlihat Dragon Ball milik Miu mengalami desak-desakan. Apalagi dia juga diminta untuk berpose memeluk Yuya. 胸がゆうやさん、こっちです。俺も緊張ばっかりしてないで。無理無理無理。え？もうゆうやさん。 Scene berpindah di Isekai. Terlihat Putri Lexia yang sedang mengingat ketika dirinya diselamatkan oleh Yuya. Namun karena pandangannya saat itu samar-samar, dia tidak melihat wajah Yuya dengan jelas. Karena merasa penasaran, hal itu membuatnya berniat untuk kembali ke hutan kematian itu. Namun para pengawalnya tidak menyetujuinya. Tapi tetap saja Lexia memaksa para pengawal untuk ikut dengannya memasuki hutan kematian. Kembali ke Yuya dan juga Miu. Nampak Miu malah meminta maaf karena mereka telah melibatkan Yuya dalam hal merepotkan seperti ini. Yuya pun menjawabnya sambil minum, dan hal itu membuatnya tersedak oleh minumannya sendiri. Melihat itu membuat Miu pun tersenyum dan meminjamkan sapu tangannya. Meskipun baru kenal, Yuya pun mengatakan bahwa dirinya selama ini tidak pernah memakai pakaian bagus seperti ini. Serta dirinya yang baru saja menjalani dunia permodelan membuatnya memahami betapa besarnya kerja keras semua orang yang mengikuti pekerjaan itu. Setelah mendengar cerita Yuya, Miu pun menceritakan soal dirinya yang ingin diperhatikan semua orang. Hal itu disebabkan karena orang tuanya selalu sibuk, sampai dirinya tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Dan Miu memutuskan menjadi seorang model, berharap dapat diperhatikan oleh orang tuanya sendiri. Setelah cukup banyak mengobrol, Miu merasa Yuya juga harus menikmati tiap momen dalam hidupnya sebaik mungkin. Singkat cerita, di tengah obrolan mereka, seseorang bernama So datang dan langsung membuat para wanita di sana menjadi heboh. Ternyata dialah model utama di sesi pemotretan kali ini. Meskipun ganteng dan populer, namun kepribadiannya sangatlah buruk. Sampai-sampai dirinya merasa sesi pemotretan itu adalah hal yang sangat konyol. Tiba-tiba So pun secara barbar mengajak Miu untuk caem-caem. Mendengar hal itu membuat Yuya menasehatinya. Namun So malah tidak terima dan ingin memukulnya. Namun setelah kejadian itu, Yuya merasa khawatir karena dirinya baru saja membanting So dengan cukup keras. Dirinya juga takut akan dihujat karena baru saja membanting seseorang yang populer. So yang tersadar pun dibuat terkejut karena dirinya yang seorang petinju handal malah dikalahkan dengan mudahnya. Hikaru kemudian menghampirinya dan memberitahukan semua kelakuan busuk So sudah direkam oleh krunya. Hal ini akan menjadi FYP di TokTok. Hikaru juga menasehati agar So tidak meremehkan suatu pekerjaan. Hal itu pun membuatnya langsung pergi dari sana layaknya pecundang. Kemudian Miu pun berterima kasih kepada Yuya karena So selama ini selalu mengincar dirinya. Setelah semua kejadian itu, Hikaru pun menawarkan Yuya menjadi model tetap. Namun Yuya pun menolak karena merasa belum pantas dengan kemampuannya. Hikaru tidak bisa memaksa. Namun sebagai hadiah atas kerja kerasnya, Hikaru memberikan semua baju yang dia kenakan saat foto tadi. Yuya merasa tidak enak, namun Hikaru mengatakan bahwa kerja sekecil apapun harus diberikan sebuah imbalan. Mendengar hal itu, Yuya pun menerimanya dengan senang hati. Di dalam perjalanan pulang, Miu terus melihat wajah Yuya, dan hal itu membuat wajahnya memerah. Hikaru yang menyadari hal itu pun langsung menggodanya. Scene berpindah ke Isekai. Terlihat pasukan Lexia yang sedang kewalahan karena harus menghadapi banyak monster di dalam hutan. Satu persatu pasukannya dapat ditumbangkan oleh para monster. Kemudian muncullah Yuya. Dan hal itu membuat Lexia hanya bisa terdiam melihat aksi dari Yuya yang memenangkan adu mekanik ini.
来てくれた。私と。 Setelah pertarungan selesai, Lexia datang. Dan tanpa kita sangka, dia mengatakan, Tolong nikahin aku, Mas. lihat Owen yang menentang apa yang dikatakan oleh putri mereka. Dirinya yang sangat khawatir malah mendapatkan jawaban dari Lexia, yang menganggap Yuya adalah cinta pertamanya. Di saat mereka sedang gelut, Yuya merasa khawatir jika mereka akan diserang oleh monster lagi. Hal itu membuat Yuya mengajak mereka semua untuk datang ke rumahnya. Mendengar hal itu membuat para prajurit kaget. Bisa-bisanya ada manusia hidup di hutan ini. Sesampainya di dalam rumah, prajurit tersebut kemudian memperkenalkan diri. Salah satunya Owen. Lexia merupakan putri pertama dari kerajaan Alkeria. Sekaligus dia juga orang kedua dengan kedudukan tertinggi di kerajaan. Yuya pun merasa khawatir jika sikapnya yang kurang sopan. Namun Owen tidak mempermasalahkannya. Kemudian Owen bertanya tentang identitas Yuya yang sebenarnya. Setelah memperkenalkan diri, Owen dan Lexia nampak berbisik, di mana Lexia mengira bahwa Yuya adalah pangeran dari negeri asing. Sedangkan Owen langsung membantah dugaan tersebut dan mengira Yuya adalah agen rahasia dari negeri lain. Setelah memberitahukan tujuan mereka untuk bertemu Yuya, dengan barbarnya Lexia menghampiri Yuya dan mengutarakan semua isi hatinya. Meski dia sangat bersemangat dalam melamar Yuya, namun dengan sopan Yuya pun menolak dengan alasan kita beda kasta. Seperti itulah laki-laki, gampang sadar diri ketika memiliki pasangan yang kastanya lebih tinggi. Sehingga Lexia pun tidak bisa memaksa, dan dia berniat menjadi teman saja sebagai langkah awal kedekatan mereka. Mendengar kata teman, membuat Yuya teringat dengan kenangan pahitnya di masa lalu, di mana dia tidak memiliki teman satupun kecuali almarhum kakeknya. Kemudian Owen pun mengundang Yuya untuk datang ke kerajaan dan menghadap langsung kepada sang raja. Di sini Owen juga membiarkan Yuya untuk menentukan waktunya sendiri, dan Yuya memutuskan akan datang saat libur panjang nanti. Scene berpindah, memperlihatkan seseorang yang sangat emosi karena semua anak buahnya yang telah gagal dalam mencelakai Lexia. Kegagalan yang terjadi disebabkan karena pasukan mereka malah tersesat di dalam hutan dan terbantai oleh kerumunan monster di dalam sana. Orang itu pun mempertanyakan alasan Lexia yang masih hidup di dalam hutan kematian. Namun anak buahnya itu tidak mengetahuinya. Terlihat orang itu dipanggil dengan sebutan Paduka, yang berarti orang ini memiliki kedudukan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari Lexia. Sepertinya juga orang ini memiliki dendam pribadi kepada Lexia. Scene berpindah di rumah Yuya. Ternyata Yuya nampak sedang membuat rencana pertemuan dengan Raja Alkeria di tanggal 5 Mei nanti. Dan sekarang Yuya harus berangkat ke sekolah barunya. Di perjalanan ke sekolah, Yuya menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Ya jelas karena dia ganteng ya. よし。Singkat cerita, sesampainya di sekolah, nampak Kaori yang memberikan selamat kepada Yuya karena telah bersekolah di Akademi AOC. Kelas pun dimulai. Sawada Sensei kembali memperkenalkan Yuya ke teman-teman kelasnya. Yuya nampak sangat senang karena dirinya sekelas dengan kedua teman yang kemarin bertemu. Saat jam olahraga, ternyata Ryo mahir dalam bermain sepak bola. Saat Yuya kagum dengan kehebatannya, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang siswi yang bernama Kazama Kaede. Kemudian terlihat Ryo yang sedang dikepung oleh beberapa orang sekaligus. Namun dirinya tidak kehabisan cara. Ryo kemudian berhasil mengecoh mereka semua dengan mengumpan bola tersebut ke belakang. Operan itu menuju seorang siswa berambut pirang. Karena kurang pro player, bola tersebut tidak mengarah ke gawang. Dan hal itu membuat bola mengarah ke Kaede. Namun... Aksi Yuya membuat semua orang seketika terkejut. Dirinya kemudian menanyakan keadaan Kaede. Bolanya besar banget, kamu hati-hati ya. Tidak lama kemudian cowok pirang tadi mendatangi mereka dan meminta maaf dengan sangat tulus. Ryo pun memberitahukan cowok itu memang aneh dan unik, namun dia adalah orang yang sangat baik.
Scene berpindah di ruang ganti para wanita. Terlihat mereka sedang membicarakan Yuya. Kaori yang tidak sengaja mendengar hal itu membuat dia penasaran. Ternyata mereka semua sedang membicarakan aksi orang ganteng yang menyelamatkan Kaede, yaitu Yuya. Karena mendengar bahwa Yuya telah memiliki pacar, Kaori dan Kaede sontak menolak pembicaraan itu. Singkat cerita, saat di dalam kelas, terlihat Kaori yang melambaikan tangan kepada Yuya. Namun tiba-tiba sekelompok geng motor yang dipimpin adik Yuya datang. Maksud dari kedatangan mereka itu rupanya diminta oleh adik Yuya, yang tidak terima dengan perlakuan Kaori sebelumnya. Kaori pun kemudian mengancam mereka semua dengan memberitahukan bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Akan tetapi ancaman itu tidak ditakuti oleh mereka, di mana bagi mereka polisi yang sedang OTW masih cukup waktu untuk menculik Kaori. Terlihat pemimpin dari geng tersebut yang bernama Araki menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Kaori. Di tengah keributan itu, Yuya yang hendak membantu malah terdiam sejenak. Yuya pun merasa kesal. Walaupun dia telah melawan monster mengerikan di isekai, tetapi dia masih trauma atas perilaku bullying yang terjadi kepadanya. Saking traumanya, membuat Yuya tidak bisa menggerakkan kakinya. Melihat Yuya yang membeku seperti itu, tentu saja membuat teman-temannya mengkhawatirkan Yuya. Setelah cukup lama hanyut dalam ketakutannya, kemudian dia pun tersadar dengan cara menampar diri sendiri. Tiba-tiba Yuya pun berniat pergi ke lapangan dengan cara melompat dari jendela. Semua orang terlihat sangat terkejut karena Yuya tidak kenapa-kenapa meski baru saja terjun dari lantai 4. 怖い。荒木たちが。顔色がないよ。行ってくる。行ってくるって。大丈夫なのかよ。 Lalu dengan gerakan yang sangat cepat membuat musuhnya pusing dan dia berfokus untuk menyelamatkan Kaori saja. Namun dia dihadang pria sumo dengan ancang-ancang, malah dia yang tumbang. Hal itu membuat Araki pun berniat untuk menabrak Kaori dengan motor kreditnya. Namun dirinya lah yang kewalahan. Araki, 俺急ぐ。なんだあいつ。てるわけにはいかないんだよ。レッツ。 Setelah polisi datang, para manusia yang sok-sokan gangster itu pun ditangkap. Kemudian adik Yuya malah menyalahkan geng motor tersebut karena tidak berguna. Hal itu pun membuat Araki marah dan mencekiknya. Karena merasa kesakitan, ia pun sangat mengharapkan bantuan dari seseorang, terutama polisi. Namun malah dilihat doang. Dan Yuya pun yang menolongnya. Kemudian Yuya pun menanyakan keadaan sang adik. Dan hal itu membuat kedua adik Yuya menangis karena perilaku buruk selama ini terhadap Yuya. Walaupun selama ini Yuya selalu dibenci, namun dia tidak bisa menelantarkan keluarganya sendiri. Di sini Yuya bersiap pergi ke isekai, namun dirinya terhenti karena teringat ucapan Owen sebelumnya bahwa hutan itu sangat berbahaya, di mana tidak hanya kerajaan mereka saja yang mewaspadai hutan itu, tetapi juga diwaspadai oleh kerajaan lainnya. Scene berganti di saat Yuya sedang membasmi beberapa monster. Ia mengira akan ada banyak monster kuat di dalam hutan. Namun ia merasa bahwa monster yang ia kalahkan barusan tidak sekuat yang Owen bicarakan sebelumnya. Dia juga sempat mendengar suara hewan dari kejauhan. Terlihat anjing kecil yang diserang oleh monster. Kemudian Yuya pun berniat untuk membantunya. Akan tetapi Yuya sadar diri karena melihat status dari monster itu, di mana monster itu adalah seekor King Orb berlevel 600. Ketika hendak meninggalkan si anjing, dirinya merasa prihatin karena mendengar suara kesakitan dari anjing lucu itu. Setelah cukup lama berpikir, Yuya pun mencoba melawannya. Namun tidak disangka monster itu terlalu cupu. Hanya dengan satu lemparan tombak saja sudah mampu mengalahkannya.
こいつ威力2万超えとか冗談だろ。もしおじいちゃんだったら見過ごすはずがない。嘘でしょ。 Yuya kemudian baru teringat, bahkan waktu di level 1 saja, dirinya sudah bisa menumbangkan monster yang memiliki level sangat tinggi. Artinya apa Bang Messi? Artinya senjatanya lah yang gigi. Kemudian Yuya mencoba menolong si anjing yang malah mengamuk dan pingsan. Setelah siuman, dia pun dibuat terkejut karena si anjing memiliki level dan status yang sangat gigi. Setelah berpikir sejenak, Yuya pun mendapati nama yang sesuai dengan bulu anjing itu, dan ia pun menamainya dengan nama Nike, serta berniat membawanya pulang. Ketika sedang memeriksa drop item dari King Orb tadi, Yuya pun merasa aneh, karena hadiah yang ia dapatkan hanya sebuah sisir, semacam lomba 17-an. Dan lagi-lagi dia sama sekali tidak naik level, meski telah mengalahkan seekor King Orb. Kemudian Yuya pun terlihat berpamitan pada Nike karena dirinya yang harus berangkat ke sekolah. Di sekolah, Yuya pun bercerita tentang dirinya yang baru saja mendapatkan seekor anjing kecil. Hal itu pun membuat Kaede merasa penasaran dan malah modus. Kemudian Yuya pun meminta untuk ditemani membeli keperluan anjing. Tetapi terlihat kedua temannya tidak bisa ikut karena sosokan sibuk. Mendengar hal itu, Kaede pun langsung, Hahaha, kesempatan nih. dia pun bersedia untuk menemani Yuya. Singkat cerita, terlihat Yuya memasangkan kalung pada Nike supaya mereka bisa jalan-jalan di luar. Di jalan, mereka berdua terlihat menjadi pusat perhatian karena kombinasi yang sangat epik antara pria ganteng dan anjing kawaii. Tidak lama kemudian, mereka berdua berpapasan dengan Kaori yang kebetulan juga ada di sana. Setelah itu, terlihat Kaori yang meminta izin untuk menyentuh Nike karena merasa gemes. Di sini juga mereka bertiga menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. 散歩してるだけで挨拶してもらえるなんて。あれゆうやさん俺の新しい家族なんだ。いい？イケメンと美女とワンちゃんのコンボだとは。この様子を見るにゆうやさんに拾われて嬉しい。 Tidak lama kemudian tiba-tiba Miu datang. Ingat kan dia siapa? Ya, teman model Yuya waktu itu. Hal itu pun membuat orang di sekitar makin terheran-heran karena melihat kombinasi yang makin gemes, cowok tampan, dan dua cewek cantik serta anjing yang lucu. Ternyata banyak dari warga di sana yang mengenali Miu karena profesinya sebagai model. Daripada diajak foto-foto dengan dua jari kayak mau nyoblos, Miu pun pergi dari sana dan mengatakan pada Yuya bahwa mereka pasti akan bertemu lagi di sini. Karena hal itu, Kaori pun langsung bertanya dengan sedikit sungkan. Kaori menganggap bahwa Yuya telah berpacaran dengan Miu. Sontak Yuya pun tidak membenarkannya, dan dia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak cocok dengan Miu. ゆうやさんみゆさん。いつもこの時間は散歩してるんですけど前ちょっとしたきっかけで知り合いになったんだ。ナイトくんかな。おい、美男美女に。またこうして会えるかもしれませんね。ゆうやさんみゆさんとお付き合いをされてるんですか。いや、それはないよ。そんなことありません。 Kemudian terdengarlah suara teriakan dari seseorang yang kecopetan. Melihat hal itu membuat Yuya meminta Nike untuk segera mengejar copet itu. Sedangkan mereka berdua nampak pergi ke arah sebaliknya. Tidak perlu menunggu waktu lama, Nike berhasil menyeret pencopet sampai ke Yuya. Kemudian menyuruh Kaori untuk segera menghubungi polisi. Hal itu pun malah membuat pencopet itu berusaha menyerang Kaori. Namun... また助けられてしまいましたね。 Kejadian itu membuat semua orang di sana menjadi kagum dan menyoraki dirinya. Kaori yang cemas menanyakan keadaannya. Namun tentu saja Yuya baik-baik saja. Scene berpindah pada Yuya dan Nike yang sedang berkeliling di hutan untuk menaikkan levelnya. Mereka berdua nampak dengan mudah membasmi para monster di sana.
Kemudian mereka menyadari adanya seekor monster yang sangat kuat. Yuya pun refleks menggunakan skill asimilasinya karena mendeteksi seekor monster berlevel 630. Yuya juga menyadari bahwa monster itu pasti bisa menggunakan banyak sihir. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk melawan monster tersebut. Pertempuran terjadi, di mana monster Kijang terlihat mampu menggunakan sihir yang ada pada kedua tanduknya. Setelah menganalisa kristal dari monster itu, Yuya meminta tolong pada Neck untuk mengalihkan perhatian sang monster. Dan terlihat Neck lompat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan sangat cepat untuk menghindari serangan. Si monster mengira Yuya dan juga Neck telah kalah. Namun setelah berhasil mengalahkan si monster, Yuya menyadari semakin dalam mereka memasuki hutan, maka mereka juga harus semakin fleksibel di setiap waktunya. Yuya kemudian memeriksa semua drop item yang mereka dapatkan. Dan lagi-lagi Yuya mendapatkan drop item yang tak masuk akal, di mana kali ini dia mendapatkan sebuah bak mandi portable. Daripada mubazir apalagi dijual di Facebook, mereka memutuskan untuk menggunakannya. Singkat cerita, terlihat Yuya yang kewalahan dalam menghadapi monster yang bernama Terenggiling. Bahkan dengan kemampuannya, Yuya tidak mampu menembus pertahanan monster itu. Meskipun terluka, Yuya tidak kehabisan akal. Dirinya menyadari kecepatan monster itu terus menurun di setiap waktunya. Hingga pada akhirnya Yuya sengaja memancing monster itu agar menerjang tembok batu di belakang mereka. Melihat si monster yang tertancap pada batu itu menjadi sasaran empuk bagi mereka. Ya, kanda! 決着をつけるぞ。気を引き締めよう。Setelah berhasil mengalahkannya, akhirnya status Yuya bertambah level. Tidak cuma itu, dirinya juga mendapatkan skill baru sebagai hadiahnya. Yuya yang penasaran dengan Neck kemudian memeriksa status window miliknya. Dan ternyata peningkatan status Neck mengikuti peningkatan status miliknya. Baru saja mereka mau melanjutkan perjalanan, batu yang diseruduk oleh monster tadi nampak runtuh. Dan terdapat sebuah gua misterius di dalamnya. Sepertinya tidak ada tanda kehidupan di sana. Setelah cukup lama menyusuri lorong di sana, mereka nampak dibawa ke sebuah aula yang cukup besar. Neck kemudian berlari, seolah hendak menunjukkan sesuatu. Setelah diikuti, Yuya dibuat terkejut karena bertemu seseorang. Sepertinya dia sudah sangat lama berada di sana. Kemudian terlihat sebuah buku yang dibawa oleh orang itu. Diketahui bahwa buku yang ditemukan Yuya ternyata milik sang petapa agung yang sudah meninggoy di sana. Buku tersebut ditulis oleh dirinya sendiri yang mendeskripsikan dirinya yang sangat sempurna di segala bidang. Sehingga saat dia hidup, dia memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Di situ dia pun menjelaskan bahwa dia pernah menolak tawaran para dewa ketika diajak untuk menjadi seorang dewa juga. Di sini seakan-akan si petapa sedang berkomunikasi langsung dengan Yuya. Dia juga memberitahukan soal kekuatan Yuya yang jauh lebih dahsyat dari dugaannya, di mana suatu saat nanti semua orang akan takut pada Yuya. Yuya pun terdiam dan kemudian bertanya bagaimana cara agar orang-orang tidak takut padanya. Sang petapa pun mengatakan bahwa Yuya membutuhkan seorang teman, kekasih, ataupun keluarga. Artinya, Yuya juga membutuhkan orang yang sangat setia menemaninya. Meski telah mengetahui soal kekuatannya, Yuya merasa itu akan sangat sulit baginya, karena dirinya baru saja memiliki teman baru. Ia pun kemudian melihat sebuah kalimat yang menyuruhnya untuk mencari teman-teman yang sangat setia padanya. Sang petapa kemudian memberitahukan
jika dirinya telah merangkum semua teori sihir yang ia miliki ke dalam buku itu. Dia juga mengetahui Yuya bukanlah manusia asli di dunia isekai ini. Maka dari itu Yuya tidak bisa menggunakan sihir karena tidak memiliki rangkaian sirkuit sihir. Sang petapa kemudian memberikan sirkuit miliknya agar Yuya bisa menggunakan sihir juga. Seketika energi sihir masuk ke dalam tubuh Yuya. Hal itu membuat Yuya berterima kasih kepada sang petapa agung atas semua pemberiannya tadi. Sesampainya di dalam rumah, Yuya langsung mencoba kemampuan barunya. Sebelum memakainya, dia harus merasakan energi sihir dan membayangkan sihir apa yang ia ingin gunakan. Hanya dalam waktu singkat, Yuya berhasil menguasai skill barunya itu. Karena hal itulah Yuya dan juga Naik mencoba sihir mereka di halaman depan. Mereka berdua kemudian menargetkan sebuah pohon untuk dijadikan sasaran. Bola air gabungan milik Yuya dan Naik dapat menembus hingga membuat banyak sekali pohon yang tumbang. 魔法名を自身で考えておけば、魔法名はウォーターボール。できた。の木に向かってウォーターボールを打ち出すイメージ。Scene berpindah di dalam istana. Terlihat Owen sedang melaporkan soal Yuya pada sang raja. Tanpa disengaja dia malah keceplosan jika Lexia ingin melamar Yuya. Hal itu pun jelas membuat sang raja marah karena tidak ingin putrinya diganggu cowok yang tidak ia kenal. Scene berpindah di akademi. Di sana para siswa akan mengadakan edukasi lapangan di minggu depan. Yuya yang tidak mengetahui apapun soal itu dijelaskan oleh Yudo bahwa edukasi lapangan sama saja seperti berkemah selama 3 hari 2 malam. Setelah itu kelompok pun dibagi. Yuya berkelompok dengan Kaede, Akira, dan Rin. Sepulang sekolah, Yuya, Kaori, Shingo, Ryo, Rin, dan Kaede hendak belanja bersama untuk kemah minggu depan. Sesampainya di dalam mall, Kaori pun menyarankan Yuya untuk membeli sebuah ransel yang sedang promo, dan Yuya pun menyetujuinya. Setelah sesi perbelanjaan selesai, mereka pun memutuskan untuk bersenang-senang. Mereka kemudian nampak bermain di game center yang ada di mall itu. Shingo mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan action figure yang ada di dalam mesin capit itu. Karena Shingo tidak bisa memainkannya, Yuya pun berniat untuk mencobanya. Dengan sihir baru yang dimilikinya, Yuya memanfaatkan skill deteksi kelemahan dan akhirnya 落とせる。一回で。はい、慎吾くん。 mereka semua pun terkejut karena Yuya berhasil mendapatkannya, padahal hanya 1 kali percobaan. Karena hal itulah semua teman-temannya langsung meminta Yuya untuk mendapatkan semua benda di tiap mesin capit. Setelah cukup lama bersenang-senang, Ryo pun mengajak mereka semua untuk nongkrong di Warmindo Kang Asep yang ada di lantai 7. Namun Kaede meminta para cowok untuk ke Warmindo terlebih dahulu karena para wanita akan ke lantai 13 untuk beli baju bermerek Abang Noyu. Namun tiba-tiba tidak ada satu orang pun yang menyadari jika ada suatu masalah yang cepat atau lambat akan menjadi sebuah bencana. Saat Yuya, Shingo, dan Ryo sedang berbincang, mereka dibuat terkejut karena alarm kebakaran yang berbunyi secara tiba-tiba. Orang-orang disuruh untuk segera mengevakuasikan diri. Terlihat Yuya merasa khawatir karena takutnya teman perempuannya belum turun dari lantai 13. Dan benar saja Ryo ditelepon oleh Kaede bahwa mereka tidak sempat turun dari sana. Tanpa pikir panjang, Yuya pun langsung berlari ke lantai atas untuk menyelamatkan mereka bertiga. Namun Shingo dan Ryo pun tidak bisa ikut karena mereka berhasil dicegah oleh petugas. Di dalam pikiran Yuya, dia berjanji akan melindungi senyuman dari ketiga teman perempuannya.
Namun setibanya di lantai 13, kobaran api telah memenuhi seluruh ruangan di sana. Semprotan air pun sama sekali tidak berguna. Hal itu membuat Yuya harus memikirkan cara untuk menerobos api itu. Kemudian Yuya menggunakan sihir yang baru saja ia pelajari. Dia pun membayangkan dirinya diselimuti oleh air agar dia tetap aman saat melewati api. 今こそ魔法魔法で体空気で包む。よし、成功だ。誰かあそこにいるのか。 Di sisi lain terlihat para gadis yang sudah pingsan karena terlalu banyak menghirup asap di sana. Kaori yang masih setengah sadar sedikit melihat Yuya yang berlari ke arahnya dan mencoba memanggilnya. Namun dia ikut pingsan juga. Kemudian Yuya menggunakan skill deteksinya untuk memastikan tidak ada orang lain lagi di lantai ini. Untungnya sudah tidak ada orang lagi. Karena tidak punya waktu banyak, dia memutuskan membawa mereka sekaligus dengan menggendongnya. Di saat akan membawa pergi, namun atap lantai ini sudah mulai roboh. Hal itu membuatnya semakin bingung. Di luar mall, terlihat Shingo dan Ryo yang sedang marah karena petugas damkar tidak segera menyelamatkan teman-temannya yang katanya beresiko. Di sisi lain, Yuya berusaha mengumpulkan kekuatannya. Ternyata Yuya menghancurkan setiap lantai di bawahnya, yang membuat dia mampu ke lantai 1 dengan sangat cepat. Yuya. Shingo dan Ryo dibuat terkejut saat melihat sosok di balik asap tebal itu. Dan kita tahu, Yuya pun selamat dari tragedi tersebut dengan membawa ketiga temannya. Kedua teman laki-lakinya pun nampak bersyukur karena mereka selamat. Kaori, Kaede, dan juga Rin segera mendapatkan pertolongan medis oleh para petugas di sana. Tidak lama kemudian Pak Tsukasa datang dan berterima kasih pada Yuya atas keselamatan putrinya itu. Yuya merasa kesulitan menjawab ketika ditanyai bagaimana cara menyelamatkan ketiga gadis itu secara bersamaan. Di sisi lain, Yuya ternyata masih sempat mengambilkan barang milik Kaori yang tadi terjatuh. Yuya yang melihat Tsukasa memeluk putrinya membuat dia teringat dengan ucapan Petapa Agung soal keluarga. Yuya terlihat bersedih karena teringat dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Namun dia lupa ketika dia masuk ke dalam rumah, Nike telah menunggunya seharian, membuat Yuya merasa memiliki keluarga kembali. Kemudian di akhir scene terlihat dua karakter baru yang terlihat sedang bertarung, di mana salah satu dari mereka mengajak untuk menghancurkan dunia yang terlalu burik ini. Saat ini Yuya sedang belajar sihir dengan menggunakan buku panduan dari Sang Petapa. Di salah satu halaman buku tertulis jika sihir bisa diterapkan dari imajinasi pemakainya. Yuya pun iseng-iseng mencobanya. Dia berkonsentrasi memunculkan sihir teleportasi. Sangat gigih sekali. Teknik yang ia gunakan ternyata berhasil, dan Yuya sekarang mampu berpindah tempat dengan mudah. Ia pun mencoba berteleportasi ke hutan. Setelah itu, Yuya menyusuri area di sekitar, dan tiba-tiba ia berpapasan dengan monster. Langsunglah ia bersiap untuk melawan monster yang ada di hadapannya itu. Seperti biasa, kedua lakon kita ini terlalu GG, sehingga mudah banget ngelawan monster cupu ini. Setelah mengalahkan kedua monster itu, dia langsung mengambil drop item, di mana ia nampak sangat senang sekali karena kerjasamanya dengan Nike semakin meningkat di setiap waktunya. Yuya pun terkejut dengan drop item dari monster tadi. Setelah itu, Yuya pun langsung keluar dari gua. Sesampainya di luar, Nike terlihat sangat bersedih karena Yuya hendak menyudahi perburuan mereka. Yuya pun menjelaskan bahwa dia harus menyiapkan perlengkapan untuk acara sekolahnya. Tiba-tiba, Nike mendengar sesuatu
dan langsung berlari mendekati sumber suara. Sesampainya di sumber suara, Naik langsung menyuruh Yuya untuk berkamuflase. Yuya pun terkejut karena melihat seorang gadis yang terluka di tengah monster yang sedang menyerangnya. Ia pun berniat untuk menolongnya. Namun entah kenapa, Naik menghentikan Yuya. Meski gadis itu terlihat cukup kuat, namun Yuya tetap pesimis karena dia seorang wanita, pasti lemah. Dan benar saja, para monster itu berhasil memojokkan gadis itu. Bahkan salah satunya berhasil memukul hingga terpental. Para monster itu nampak bersorak kegirangan karena melihat lawannya sudah tidak berdaya. Ketika monster itu mendekati si gadis, Yuya memutuskan melompat ke arah mereka. Dan terjadilah adu mekanik yang cukup epik. Nanda? Di tengah pertarungan mereka, Yuya menyadari bahwa jumlah monster itu ternyata sangat banyak. Dia langsung mengambil senjata dari item boxnya. Ternyiti, senjata yang diambil itu sangatlah kuat. Di mana hanya dengan sekali ayunan saja, ia berhasil mengalahkan semua monster di sana. Karena merasa senjata tersebut sangat kuat, ia langsung membaca keterangan dari senjata itu. Ternyata, itu adalah cambuk langit, di mana cambuk itu memiliki sebuah skill bercabang menjadi banyak saat diayunkan. Wajar saja para monster langsung tumbang secara bersamaan. Singkat cerita, Yuya terlihat sedang menggendong gadis yang terluka itu untuk dibawa ke rumah, untuk diobati juga. Akan tetapi, Nek kembali tidak setuju dengan keputusan Yuya. Tidak lama kemudian, gadis itu mulai tersadar dan langsung memberontak ketika ia tahu bahwa dirinya sedang digendong oleh orang asing. Kemudian Yuya menyodorkan ramuan penyembuh yang dia miliki. Namun gadis itu menolak, bahkan was-was terhadap Yuya. Yuya yang sadar hal itu langsung membuktikannya dengan meminumnya terlebih dahulu. Dirasa sudah ada testimoninya, gadis itu pun langsung meminumnya. Dalam waktu singkat, luka di tubuhnya langsung menghilang begitu saja. Diketahui gadis itu bernama Luna. Kemudian Yuya mempertanyakan alasan Luna kenapa dia ada di hutan ini. Luna yang tidak ingin jujur beralasan jika dirinya sedang berlatih lalu diserang oleh para monster itu. Setelah itu, Luna berterima kasih kepada Yuya karena sudah menolongnya. Kemudian dia juga bertanya kepada Yuya mengapa dirinya berada di hutan ini. Yuya juga menjawab hal yang sama, aku sedang berlatih juga. Karena kondisi hutan sedang bahaya, Luna merasa tidak bisa ke kota hari ini. Dan dia bertanya kepada Yuya di mana letak sungai terdekat untuk membersihkan diri. Namun, Yuya menawarkan untuk berendam di bak mandi miliknya. Singkat cerita, Luna dibuat terkejut saat Yuya menjelaskan jika bak mandi itu ia dapatkan dari monster rusa bertanduk kristal. Di tengah obrolan mereka, ternyata Luna ini sedang menjalankan suatu misi di dalam hutan tersebut. Kemudian Luna baru teringat tentang satu hal, yang mana dirinya mengajak Yuya untuk menemaninya berlatih di hutan. Dirasa kasihan jika wanita cantik di hutan sendirian, membuat Yuya menerima ajakan dari Luna untuk berlatih dengannya. Dan mulai dari itulah, Yuya, Luna, dan Naik bekerja sama membasmi banyak monster. Terlihat kerjasama di antara mereka bertiga sangatlah epik, membuat mereka menjadi semakin easy peasy melawan para monster. Yuya pun memuji skill Luna yang semakin membaik. Mendengar itu, Luna pun berkata bahwa ini semuanya berkat bantuan dari Yuya yang mau berlatih bersamanya. Yuya pun berkata jika Luna sebenarnya memang sudah sangat pandai bertarung menggunakan benang yang sangat tajam. Meskipun kerjasama mereka sangat bagus, namun Yuya memberitahukan jika mulai besok
dia tidak bisa berlatih lagi bersamanya untuk beberapa waktu karena Yuya ada urusan. Luna yang mendengar itu tidak bisa protes tentang hal tersebut. Nampak Luna berterima kasih karena dia telah membantunya selama ini. Yuya pun nampak berterima kasih juga karena Luna juga telah mengajarinya banyak hal. Di sisi lain, Yuya penasaran kenapa Luna memintanya untuk mandi terlebih dahulu. Ternyata Luna datang menghampirinya dengan tanpa busana. Hal tersebut membuat Yuya terkejut karena dirinya masih sangatlah polos. Dirasa sangat grogi melihat gunung portable, Yuya pun hendak keluar dari bak mandi tersebut. Namun Luna menghentikannya dengan memeluk tubuh Yuya. Kemudian dengan manja, Luna mengucapkan kata-kata di dekat telinga Yuya. Kata-kata Luna seolah mereka tidak akan bertemu lagi. Setelah itu, Luna berniat untuk menggosok punggung Yuya dengan sepenuh hati. ちょっと俺強くなることができた。私も少しだけ明るい。遠慮はいらんぞ。のぼせたのか？タオルないでくれ。もちろんです。 Singkat cerita, akhirnya acara edukasi di luar sekolah itu pun dimulai. Sepanjang perjalanan, Yuya bermain kartu bersama teman-temannya, dan dia sudah memenangkannya selama 5 kali. Namun dia terlihat ngantuk banget, mungkin kecapean, dan dia izin untuk tidur terlebih dahulu. Teman-temannya pun mempersilahkan Yuya untuk tidur, dan mereka juga akan membangunkannya jika sudah sampai nanti. Tidak lama setelah itu, bus yang mengantarkan mereka semua sudah sampai. Yeay! Yuya pun dibangunkan oleh teman-temannya. Setelah itu, Sawada Sensei meminta para murid untuk berganti pakaian dan segera berkumpul di aula. Dari petunjuk Sensei, para murid diminta untuk berjuang selama 2 hari di hutan sekitar penginapan. Di mana untuk makanannya, para murid juga diminta untuk mencarinya sendiri di alam itu. Jika sudah mendapatkan bahan makanan, para sensei akan mengecek bahan makanan tersebut, apakah layak konsumsi atau tidak. Sawada Sensei juga mengatakan jika nanti ada yang keracunan, maka guru UKS yang bernama Yumikawa akan menyembuhkan mereka semua. Padahal guru UKS tersebut terkenal aneh. Lalu salah satu murid terlihat ada yang mengeluh, bahkan dia ingin berpuasa saja. Dan tentu saja Sawada Sensei langsung marah. Lalu para murid dibuat semakin terkejut ketika Sawada memberitahukan bahwa mereka harus menginap di alam terbuka, bukan di hotel ini. Singkat cerita, kelompok Yuya memutuskan untuk membagi tugas, yang mana Rin dan Akira akan mencari tumbuhan yang aman untuk dimakan. Sedangkan Kaede dan Yuya bertugas untuk memancing ikan. Sesampainya di sungai, terlihat banyak banget murid yang udah sampai di sana. Terlihat Yuya memejamkan mata, di mana dia merasakan aliran sungai yang cukup dangkal, yang tidak jauh dari sini. Dan benar saja, ada yang dangkal. Yuya pun menaikkan celananya, dan berniat menangkap ikan dengan tangan kosong. Mengingat perkataan dari Luna yang berkata monster adalah makhluk hidup yang mana semakin takut pada manusia, maka pergerakan mereka juga akan semakin mudah untuk dibaca. Terlihat dia berkonsentrasi dengan gerakan semua ikan di sana. Dan Kaede yang melihatnya pun dibuat terkejut dan auto memuji Yuya. Bahkan tidak hanya Kaede, semua murid yang menonton aksi Yuya pun terlihat sangat kagum dengan aksi Yuya. Kemudian Kaede memanggil Yuya karena tangkapannya sudah lebih dari cukup untuk mereka berempat. Dia yang menyadari skill barunya merasa hal itu berkat Luna yang mengajarkannya. Di sisi lain, terlihat banyak boneka yang sangat menyeramkan. Kemudian dengan sekali tarikan, kepala dari boneka itu semua terputus. Luna pun menyadari jika semua benangnya semakin tajam dan kuat. Dirinya menduga itu semua hasil dari latihan bersama Yuya. Ternyata Luna bukan hanya gadis lucu, namun dia adalah petarung yang memiliki jam terbang yang sangat banyak. Dia pun berharap bisa bertemu dengan Yuya lagi.
Meski dia berharap seperti itu, namun dia tahu jika hal itu hanya menjadi kenangan yang tidak akan mungkin terjadi lagi dalam hidupnya. Saat memakai topeng, dia mengatakan jika dia adalah salah satu member Serikat Kegelapan yang dijuluki sebagai Kobekari, yang berarti pemburu kelapa. だからさようなら優也